Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-salitsu al-imsaku an isali syai'in ila al-jawfi amdan ma'a dzikri shaum. Hal-hal yang diwajibkan dalam berpuasa yang ketiga adalah al-imsak. As-salisu tekang nomor telu dari yang wajibnya dalam berpuasa iku al-imsaku ngeker menahan diri an isoli syai'in saking nekakaken suwi-wiji ilal jaufi maring waduk. Jadi jauf itu perut ya. Jauf itu lambung perut ya. Amdan kelawan nejo ma'adzikri shaumi sertane eling poso ya. Orang yang berpuasa ya, setelah niat kemarin sudah disebutkan, yang pertama harus tahu waktunya masuknya bulan Ramadan, yang kedua dia harus niat, yang ketiga dia harus menjaga untuk tidak memasukkan apapun makanan minuman dengan sengaja. Berbeda kalau tidak sengaja. Ma'adzikri shaum, dengan dia ingat kalau dia puasa ya. Amdan kelawan nejo ma'adzikri shaumi sertane eling poso ya. Fayafsudu mongko dadi rusak apa saumuhu posone wong bil akli sebab mangan wasyurbi lan ngombe ya. Makan minum membatalkan. Wasu'uti, su'ut itu obat yang dimasukkan lewat hidung ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa? Jadi mungkin kayak gurah itu. Jadi obat dimasukkan melalui hidung untuk sampai ke kepala itu. Su'ut namanya. Wama mana? Wal huknah, dan juga batal sebab huknah. Huknah itu memasukkan cairan lewat dubur ya. Jadi mungkin pakai selang masuk lewat jalur belakang ya. Itu juga membatalkan puasa. Karena itu kan tembus ke lambung. Wala yafsudulan ora batal apa saum bil fasdi kelawan cantuk bekam itu lah ya. Wal hijamati lan tegese cantuk. Jadi bekam itu ada dua jenis, ada yang pakai api, ada yang pakai sedot gitu. Ada yang dilukai, ada yang pakai pakai api gitu, pakai. Jadi itu hijama dan fasdu itu hampir sama, mengeluarkan darah. Jadi bekam atau yang tidak bekam itu pakai jarum bisa keluar, itu namanya fasdu. Wal iktihal, dua-duanya tidak membatalkan puasa ya. Wal iktihali lan celaan, bercelak ya, memakai celak juga tidak membatalkan puasa. Wa idkhalil maili lan masukaken jote. Mail itu yang dipakai celaan itu loh, kan wadah celak itu ada batang bijinya itu loh. Memasukkan ke telinga itu tidak membatalkan ya. Ngurek kuping itu maksudnya. Fil udhuni dalam kuping. Wal ihlili lan ihlil. Ihlil itu kemaluan. Au mau tawa perkara mendai illa ayyak tura angin yento nglebuaken menusuk sapa wong fihi ing dalem mengkono ihlil ma ing perkara ya bluhu kang tumeka apa ma al musanata ing perisilan organ dalam itu. Jadi kalau cuma kuping tidak membatalkan puasa ya. Yang membatalkan puasa itu adalah yang sampai ke dalam perut, baik itu lewat jalur depan, belakang atau atas ya. Kalau cuma urek-urek atau sama dengan di hidung ngurek upil
tidak membatalkan puasa ya. Wa malan perkara yasilu kang tumeka apa ma bi ghairi qasdin po sejo, kalau orang tidak sengaja ya. Nyatanya contoh nih, min gubari toriki saking debu jalanan. Jalan berdebu kan ada yang masuk ke mulut, sulit dihindari ya, tidak sengaja ya. Au zubabatin utawa laler tasbiku kang mlebu, maksudnya masuk dengan tidak sengaja, ketelanjur ila jaufihi maring wetengi wong. Jadi tempat mangap ada laler terbang kecepatan tinggi, sweng top masuk ke dalam. Tidak apa-apa, itu kan tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa ya. Terus kemudian au ma utawa perkara yasbiku kang ketelanjur apa ma ila jaufihi maring lambungi wong ke bagian perut fil madmadati ing dalem kekemu. Tidak sengaja, orang itu berkumur biasa, ada yang masuk tidak apa-apa. Tapi kalau berkumurnya itu over, berkumurnya sinilah itu sengaja. Tapi kalau berkumur normal ya, nggak sampai dua nggak gitu, ada yang masuk dikit-dikit itu tidak apa-apa ya. Fala yafturu mongko ora batal sapa wong, hal itu tidak membatalkan puasa. Illa idza balagha angin nalikane nemen-nemeni sapa wong, kecuali kalau dia berlebihan fil madmadati ing dalem kekemu berkumur, fayafturu mongko dadi mokel sapa wong. Kalau berlebihan ya, memang dia berkumurnya dengan pakai botol pok sampai ke sini, lah itu batal ya. Kalau kumur normal tidak apa-apa ya. Liandau kono sedhe wong iku muqassirun wong kang pepeko. Kalau dia berlebihan itu kan sembrono. Wa huwa mengkono because din wau iku Allah di perkara arep naka ngarepaken ingsun pengucap ingsun rupane amdan. Yang dimaksud sengaja itu memang ada niatan berlebihan. Wa amma dzikru shaumi anapun iling poso, yang dimaksud tadi dengan dia teringat keadaan puasa, fa aradna moko ngarepaken ingsun bihi kalan mengkono qaul al ikhtiraza ing jabaken anin nasi saking wong kang lali ya. Kalau dia lupa, itu kan tidak apa-apa, lupa ya, bukan pura-pura. Fa innahu nasi, nasi itu bahasa Arab artinya lupa. Kalau bahasa Indonesia nasi ya sego. Nah, orang puasa nasi lupa tidak apa-apa. Fa innahu wong iku la yuftiru ora mokel sapa wong. Jadi dia tidak membatalkan puasanya. Amman anapun te wong akal kang mangan sapa wong amidan hal inejo. Adapun orang yang makan dengan sengaja fi tarafain nahari ing dalam pucuk lorone awan. Maksudnya tarafain nahari itu pagi atau sore. Summa dhahara nuli pertelo lahu kedue wong apa anda usudni wong iku man iku akal amangan sapa man naharan ing dalam waktu raino waktu siang bitahqiqi kelawan nyoto fa'alihi mongko wajib ing atase wong apa al qadha. Jadi kalau orang itu sengaja jam 7 pagi sengaja wis aku tak ngombe dhisik, ternyata dia minum itu jam 7. Ya Pak, dia wajib qadha karena dia sembrono. Ataupun masih jam 5 sore, mendung-mendung, wis tak kira maghrib minum.
ndak hati-hati. Ternyata lihat jam, loh masih jam 5, batal. Karena apa? Dia sembrono ya. Wa in baqiya lamun netepi sapa wong ala hukmi dzanni ing atase hukume penyonone wong wajtihadi lan ijtihadi wong fala qadha mongko ora ana qadha iku maujud alihi ing atase wong aman. Kalau dia itu tidak jelas ya, maksudnya dia ijtihad. Oh, tidak ada jam, tidak ada waktu, tidak ada apa. Orang di gua dia beristihad ini sudah maghrib ya. Dia punya persangkaan kuat ini sudah maghrib, maka dia boleh mokel, tidak apa-apa. Kan tidak nyata. Tapi kalau dia itu sembrono ya, wis tak ira wis maghrib muangan ternyata belum, maka dia wajib qadha. Fala walayam bagilan ora sayukjo tidak sebaiknya ayak kula yen to mangan sapa wong fitara fayina hari ing dalam pucuk lurune awan. Maksudnya orang itu hendaknya tidak sembrono makan di waktu pagi dan sore. Dua ujung, maksudnya ujung pagi dan ujung sore. Illa binadrin angin kelawan angen-angen. Hendaknya orang itu jangan sembrono. Ini sudah maghrib atau belum? Ya cari tahulah. Minimal nyetel TV ya, nyetel radio, alarm. Hari ini kan gampang tuh. Hari ini kita sudah di dunia aplikasi. Dimanapun di seluruh dunia kita ini tidak ada kesulitan. Saya udah pernah pergi ke Amerika, saya pernah pergi ke Eropa. Pakai aplikasi mudah. Jadi saya pernah turun di Tokyo, dari Hong Kong ke Tokyo. Begitu turun di Tokyo dapat wifi, langsung tahu kiblat sebelah mana, waktunya sholat apa ya. Aplikasi ini mudah sekarang ya. Kita ini di era yang full aplikasi. Makan aplikasi, sepeda aplikasi, apa pijet aplikasi, suwe-suwe rabi aplikasi. Kan ada sekarang aplikasi cari istri, sudah ada itu apa namanya, Tantan apa namanya. Jadi orang hari ini sudah mudah ya. Makanya tidak ada alasan kalau sekarang itu saya tidak tahu, tidak bisa. Karena kamu bisa lihat di internet, kamu bisa dengar radio, kamu bisa lihat kalender ya. Itu semua patokan-patokan yang mudah ya. Hendaknya kamu jangan sembrono baik waktu pagi, subuh atau waktu maghrib. Kamu harus yakin ini sebelum subuh, ini sudah maghrib ya. Jangan mbok ira-ira dhewe. Wah, iki jam 5 surup tak mangan padahal belum waktunya ya. Jangan sembrono. Hari ini kan hampir semua radio mengumumkan azan maghrib, TV juga ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu acara yang ratingnya paling tertinggi itu azan maghrib. Nah, semua film kalah itu. Semua orang menunggu azan maghrib. Nah, makanya hari ini sudah tidak ada kesulitan ya. Ar-rabiu teng kaping 4, kewajiban yang kelima ya. Iku al-imsaku ngeker, menahan diri anil jima'i saking jima ya. Orang yang puasa tidak boleh melakukan hubungan seksual nah, seksual maksudnya hubungan suami istri, walaupun dengan istrinya sendiri, apalagi bukan istrinya ya. Istrinya sendiri nggak boleh gitu ya. Tidak boleh melakukan hubungan seks ya. Yang dimaksud apa? Wahaduhu tai pelanggarane al-jima, definisinya jima itu apa? Ikut tayyibul hasafati, ngelebokaken hasafah. Hasafah itu helm gitu. Kalau kepala pakai helm ya itu ya. Hasafah. Nah. Helm napa to Gus? Ya deloken wekmu iku lho ya. Helme orang lanang iku lho, helm itu helm ya, itu hasafah ya. Jadi walaupun tidak masuk semuanya, nah ini penting ya. Jadi yang maksud jima itu yang penting helmnya sudah masuk, walaupun batangnya belum.
itu sudah membatalkan puasa. Walaupun sak dulit kasih itu. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Bahaya ya. Tidak boleh. Fa in jama'a lamun jima sapa wong nasian kelawan lali, tapi kalau lupa, bukan pura-pura lo, lupa bener. Lam yaftur mongko ora batal ya. Kalau memang dia betul-betul lupa. Loh, istrinya masa ya lupa? Ya mbu padha pikune iki lupa kabeh. Mestinya istrinya kan ingat toh, mas-mas poso kan gitu toh. Iki padha laline, mbu kok iso. Sing lanang lali, sing wedok ya lali pisan. Nah, lah kalau begini manten baru makanya. Kalau lupa tidak masalah ya. Asal tidak pura-pura lupa ya. Wa in jama'a lamun jima' sapa wong, apabila orang itu melakukan hubungan seks lailan ing dalam waktu bengi, di waktu malam, awih talama utawa ngimpi metumani, mimpi basah sapa wong, fa asbahanu limanjing isu sapa wong junuban hali junub. Kalau ada orang hubungan seks malam hari terus tidur capek, bangun jam 10 pagi, belum junub, belum mandi, dalam keadaan junub, tidak apa-apa. Lam yaftur, mongko ora batal sapa wong, karena jimaknya itu dilakukan sebelum subuh. Wa in tola ala lamun metu apal fajr fajar, kalau fajar sudah menyingsing, wa huwa halate wong iku mukhalitun ngumpuli ahlahu ing keluargane wong. Kalau dia sedang indahoy ya, sedang kok tiba-tiba subuh, dengar subuh, tur langsung dilepas, ndak apa-apa ya. Fanaza'an uli nyopot sapa wong fil hali dalam saknalika langsung dicopot, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Makanya hati-hati. Ndelok jam dah, jam piro. Seandainya itu dia itu lupa kontrol, ini kok tiba-tiba di tengah-tengah ada duk subuh, seketika harus dilepas, langsung lompat. Ya. Tapi tidik engkas tidak boleh. Kalau ditambah ekstra 1 menit batal ya. Tidak boleh ada ekstra ya. Harus seketika copot. Wa in tola'ah mana tadi? Soha mongko sah apa saumuhu posone wong. Kalau bisa dicopot seketika sah puasanya ya. Langsung dukder copot ya. Wa in sabaro lamun sabar sapa wong le alon-alon sisi diluang. Lah fasada mongko rusak, kalau begitu batal puasanya. Dan awas denda walazimat lan wajib hu ing wong opal kafaratu kafarat tebusan. Jadi orang ini kalau puasa terus melakukan hubungan seks, ini bukan hanya batal, tapi kena denda. Dendanya berat ya. Jangan macam-macam. Dendanya itu memerdekakan budak. Oh, ini. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan kurang sehari batal mulai dari nol. Berat ini. Kalau nggak bisa beri makan 60 orang miskin. Nah, jadi ada denda-dendanya ya. Kalau dia sengaja. Atau seperti tadi, sudah dur saya ditambahi 1 menit. Nah, partai tambahan ini tidak boleh ya. Ya mangkani lek anjen ya mari maghrib ae. Al-khamisu tekan kaping 5. Yang kelima iku al-imsaku ngeker anil istimna'i sangking amrih metumani, onani lho, mengeluarkan dengan selain hubungan seks ya. Berfantasi mau lihat film porno, sampai kukur-kukur, wah ini batal ya, batal ya. Jadi jangan, kalau puasa jangan berfantasi. Jadi orang yang berpuasa ya, orang yang berpuasa tidak boleh melakukan, bahasa sekarang itu onani ya, onani.
halu-halu Bandung. Wa utai mengkono istimna iku ikhrajul mani amrih ngetoaken mani qasdan kelawan sengaja mengeluarkan sperma bijimain kelawan jima au bi ghairi jimain kelawan tanpa jima, baik ada musuhnya atau tidak ada musuhnya. Fa inna dzalika asli mengkono ikhrajul mani iku yuftiru batalaken hu ing saum, ya. Sengaja mengeluarkan mani sperma itu membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, umpamanya tidur sambil membayangkan seseorang, terus terbawa mimpi basah, nggak apa-apa ya. Atau ngengleng nguasno anu sampai curut-curut, nah ya, bukan karena kesengajaan, memang karena error otaknya itu ya. Kalau tidak ada upaya mengeluarkan tidak batal. Wala yafturu lan ora batal ya sapa wong, walaupun itu dilakukan kepada binatang lo ya, umpamanya orang itu nganu PT umpamanya, ya walaupun itu bukan kepada manusia, umpamanya menjima kambing, umpamanya sama aja ya. Walayaf turunan ora batal sopo opo saum biku belatin kelawan ambung-ambungan. Kalau cuma biku belati zaujatihi kelawan ngambung bojone wong. Kalau mencium istrinya tutup bojone wong liya maksudnya. Bojone wong iku mau lho maksudnya. Soim wong bukan bojone wong liya, bojone dhewek. Mencium istrinya sendiri itu tidak membatalkan, tapi makruh karena nanti bisa kebabasan ya. Makruh ya, karena itu bisa menjadi muqaddimah ya. Wala bimudaja'atiha, dan tidak batal bimudaja'atiha kelawan tidur bersama. Mudaja'ah itu kelonan itu lah. Tidur satu kasur, tumpang-tumpangan, tapi sualan. Nah, itu tidak batal. Malam yunzil selagi ini ora inzal, selama tidak keluar sperma. Ulang-ulang dok, gelundung-gelundung. Kalau seperti itu tapi itu tidak boleh ya. Karena apa? Itu sudah mendekati mepet-mepet itu maksudnya. Ya. Jadi itu tidak boleh. Kecuali kalau itu sudah sama-sama tua, kakek umur 90 sama nenek umur 80, enggak apa-apa, cium-ciuman enggak apa-apa. Karena udah enggak ada setrumnya. Ya. Tapi kalau 30 lawan 30, wah ini bahaya ya. Lakin yukrahu tapi den makruhaken apa zalika mengkono kublah, berciuman, berpelukan itu makruh. Tidak boleh ya. Illa yakuna angin yantono sapa wong iku syaikhan wong tua, orang yang sudah tua, au malikan utawa wong kang bisa nguasani liirbihi maring kekarepane wong, atau orang itu sudah bisa menahan diri ya. Sudah berpengalaman. Nah. Tapi kalau manten anyar jangan, nanti kamu tidak kuat. Iman kuat, iminnya tidak kuat. Nah, makanya itu bisa kepleset. Nah. Wala ba'salan ora kena, wala ba'salan ora bahaya, maksudnya tidak apa-apa ya. Jadi tidak apa-apa bitakbili kelawan ambung-ambungan. Kalau mencium biasa ya, mencium tidak terlalu dalam, cuma cipiki-cipiki itu lah, tidak apa-apa ya. Tetapi watarkuhu taim ninggal mengkono takbil iku aula luwi utomo. Tapi sebaiknya tidak usah dilakukan. Karena apa? Ya nanti habis cipi-cipiki terus geraya-geraya, nah, itu maka itu dihindari. Wa idza kana lanakani ono iku yukhafu den wedeni
minat takbili saking ambung-ambungan ayan zilayen to inzal sapa wong. Kalau dia ini tegangan tinggi, kalau nanti mencium langsung setrumnya naik 330. Nah, kalau begini faqabbala nuli ngambung sapa wong wasabakolan ketelanjur opo almani yumani, ternyata betul dia mencium langsung cerut ngono, gak sengaja, di luar kendali, aftoro maka batal kalau begitu. Ditaksiri karena sembrono nih wong. Jadi kalau dia sembrono walaupun tidak mencium apa geraya-geraya umpamane bojone digerayai dengkule, akhirnya terus sambil melek merem ngecurut, wah batal puasanya. Karena apa? Dia ada upaya untuk mengeluarkan itu walau dengan secara fantasi itu tadi, tidak boleh. Intinya harus dijauhi hal seperti itu ya. Allah sudah kasih waktu malam hari. Dulu zaman Kanjeng Nabi pertama itu tidak boleh total, malam hari juga nggak boleh. Akhirnya banyak sahabat yang nggak kuat, mana tahan 1 bulan, nggak tahan. Akhirnya diberi keringanan. Al-an khaffafallahu alaikum, kamu diberi keringanan. Kalau malam hari boleh, mulai maghrib sampai subuh boleh. Jadi kalau kamu nggak tahan maghrib langsung sampai subuh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah subuh stop, nah, jangan deket-deket. Nah, sebab nanti kalau kamu salah ya, kalau kamu keterlanjur bahaya ya. Walaupun tidak jima ya. Asadisu kau tekang nomor 6 ya. Yang ke-6 dari kewajiban puasa iku al-imsaku, menahan diri ngeker an ikhrajil qai'i, saking ngetoaken muntah. Jadi berusaha muntah ndak boleh. Jadi kamu waktu puasa terus kamu cari pulpen diokok-okok muntah, nah, itu batal ya. Menyengaja mengeluarkan muntah. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kamu naik bis mumet nggak apa-apa, muntah itu kan alami ya. Fal istiqaatu mongko utawi amrih muntah, berusaha muntah iku tafsudu ngrusakaken apa mengkono istiqaah as-sauma ing poso ya. Wa in dzara'ahu ya. Wa in dzara'ahu lamun maksa nyereng, apa itu? Orang itu tidak sengaja itu loh. Tertekan, terpaksa, maksahu ing wong opal qai'u mutah. Kalau orang itu memang pusing, pening, naik perahu, muntah, ndak apa-apa. Lam yabsud mongko ora rusak apa as-saumuhu posone wong, puasanya ndak batal. Wa inik tala alan lamun ngulu sapa wong menelan nukhamatan ing riya itu loh. Lendir min halkihi saking tenggorane wong au sadrihi utawa dodone wong lam yapsud mongko ora batal apa somu, ora rusak apa somu posone wong. Jadi kalau orang itu menelan dahaknya sendiri, karena ada orang batuk diuntal maneh, itu tidak batal. Atau dari dada kuatal dimakan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah metu sedot mana cerot, wah ini batal kalau itu ya. Kalau yang masih titik ngorok langsung ditelan tidak apa-apa ya. Kalau sudah keluar jangan disedot lagi ya. Itu bukan permen karet itu. Lam rukhsatan krono dadi kemurahan. Kenapa tidak batal? Karena itu dimurahkan. Li umumil balwa krono umumi kecoba, karena banyak keluhan. Bihi kelan mengguno iktala itu. Karena banyak orang yang flu, dahak, sulit menghindari. Illa ayyab talahu angin yen to nguntal ngulu sapa wong hu ing nukhama ba'da wusuli sausi tumekane mengkono nukhamah niku ila fihi maring tutuke wong. Kalau sudah sampai ke mulut ndak boleh, harus dilepas.
Tapi kalau masih di leher, ditelan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ke mulut harus dikeluar, tidak boleh ditelan lagi. Fa'inau setelah mengkono ba'dal wusul, iku yafturu fa'inau setelah wong iku yafturu batal sapa mengkono soim inda dzalika nalikane mengkono ibtala'ahu niku. Kalau dia itu menelan riak yang sudah keluar, maka dia batal puasanya ya. Jadi dari sini mungkin bisa difahami ya. Jadi hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang puasa ya. Ini secara zahir ya, ini masih syarat yang standar. Tidak makan, tidak minum, ini standar. Suntik bagaimana? Suntik juga tidak batalkan puasa, karena suntik itu tidak masuk ke rongga perut ya. Jadi tidak masuk ke ini loh, jauf itu rongga besar ini, rongga perut ini loh. Jadi suntik infus itu tidak membatalkan puasa. Kalau infus itu ada sebagian ulama mengatakan batal. Karena apa? Infus itu kan ganti makanan. Orang di infus itu kan tidak makan sehari pun kuat, karena kan itu isinya cairan makanan. Walaupun tidak masuk ke lambung, tapi itu kan sudah sari-sari makanan. Makanya ada yang mengatakan infus itu kalau tidak karena keperluan itu membatalkan. Tetapi sebetulnya secara umum tidak ya. Kalau apalagi kalau sakit ya. Walaupun orang yang sakit itu juga boleh mokel kan. Orang yang sakit walaupun tidak sampai diinfus itu sudah boleh membatalkan puasa ya, tidak apa-apa. Mokel tidak apa-apa. Tapi seandainya dia mau bertahan puasa dengan diinfus, puasanya juga sah. Karena apa? Infus itu kan masuk ke pembuluh darah, tidak masuk ke perut ya. Maka secara umum itu tidak termasuk jauf, tidak termasuk ke rongga besar, rongga perut ini. Suntik sama aja. Suntik juga tidak jenis makanan kan. Apalagi kalau suntik itu kan obat ya, bukan makanan. Tapi kalau infus itu bisa jadi vitamin atau makanan gitu. Sehingga orang diinfus itu kan nggak lemes seperti makan ya. Tapi itu ulama mengatakan tidak membatalkan. Walaupun ada yang mengatakan batal kalau memang itu tujuannya memang untuk menyegarkan badan. Kayak orang diinfus itu seger. Nah, kalau tujuannya untuk seger, nah itu berarti sudah enak-enakan. Tapi ada yang mengatakan tetap nggak batal ya, sama dengan orang mandi dia seger, tapi tidak batal ya. Karena tidak masuk ke lambung ya. Jadi pendapat yang lebih kuat itu tidak batal, apalagi kalau memang ada keperluan ya. Suntik infus tidak membatalkan puasa ya. Terus mana? Sekarang amal lawazimul iftar ya. Amal lawazimul iftar anapun utai piro-piro perkara kang netepi mokel, konsekuensi yang timbul, hukum yang timbul kalau orang itu tidak puasa ya. Orang tidak puasa ini kan berbagai macam kasus. Ada karena ini, ada karena itu. Nah, fa'arbaatun ada empat kasus. Hukum orang tidak puasa itu bagaimana? Ada 4. Yang pertama amal qadau, adapun qada mengganti 1 hari ya. Oh, ada 4 itu yang pertama al-qadau. Ada yang wajib qada ya. Orang mokel wajib qada. Orang sakit wajib qada selama dia mampu. Musafir. Wal kafaratu, dan ada yang wajibnya kafarat. Jadi ada orang yang tidak puasa itu wajib kafarat. Seperti orang yang tidak puasa dengan melakukan hubungan seks ya, itu dia kena denda ya. Ada yang wal fidyah tuh, ada yang kena fidyah pengganti, seperti orang yang sangat tua, orang yang sakitnya sudah ndak bisa sembuh. Umpamanya orang itu sakit mah kronis, dia kalau puasa dia nggak kuat, ya itu boleh ndak puasa, bayar fidyah ya. Wa imsaku baqiyatin nahar, yang keempat dia tetap wajib
imsak menahan diri baqiyatin nahar sepanjang hari, tasbihan karena disamakan bisoimin untuk menyerupai bisoimina dengan orang-orang yang puasa. Jadi walaupun orang itu umpamanya malam hari tidak niat, kan puasanya tidak sah, dia wajib qadha. Tetapi dia juga tidak boleh makan di depan orang, karena dia juga harus menghormati orang yang puasa ya. Jadi itu ada namanya imsak ya. Dia tetap tidak boleh makan secara sembarangan, tetap dia harus tidak makan ya. Tetapi puasanya wajib di qadha ya. Jadi ada 4, ada yang wajib qadha ya. Qadha itu semua orang yang tidak puasa karena uzur ya, ataupun tanpa uzur, memang sengaja mokel, wajib qadha. Walaupun dia dosa tapi wajib qadha. Atau ada uzur, sakit, pergi ya, tidak kuat, umpamanya orang itu kuli, dia wajib puasa kuli. Setelah macul nggak kuat, geblak, ya boleh makan gitu. Jadi orang yang kerjanya berat seperti apa? Ya kuli, buruh, beca mungkin ya. Pekerjaan berat yang membuat dia tidak mampu, dia boleh membatalkan puasa, itu uzur ya. Atau sakit atau pergi ya. Itu tapi dia wajib qadha ya. Selama dia mampu dia wajib qadha. Ya. Jadi orang haid juga, orang haid itu wajib qadha ya. Begitu juga orang murtad ya, masuk Islam lagi wajib qadha ya. Jadi qadha ini uzur, tanpa uzur ini wajib qadha. Ada yang tidak wajib, yaitu orang yang sudah sangat tua itu bayar fidyah. Hari ini saya ada orang titip fidyah 3 orang, memang dia sudah tua, nggak mampu puasa. Nah, itu boleh per hari dibayar fidyah. Fidyah itu 1 mud, ya kira-kira 7 on. Ya kalau 1 bulan ya 7 kali 30 ya kira-kira ya 21 kilo lah. Jadi orang boleh tidak puasa kalau dia tidak mampu atau sakit sangat tua ya, itu bayar fidyah. Tapi kalau kafarat ini untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran dalam berpuasa ya. Moga-moga kita semua mampu berpuasa. Mungkin sudah 10 hari lagi kita puasa. Semoga semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.